Shalom semuanya, saudara-saudara sekalian, kakak-kakak serta adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya, boleh on mic sebentar? Shalom, shalom Martin. Shalom. Semuanya bisa mendengarkan kan suara saya? Takutnya takutnya jaringan atau apa gitu. Bisa ya? Jelas ya suara saya ya? Bisa. Oke, kalau nggak ada kendala sama sekali, saya lanjutkan aja. Ya, Shalom. atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam hari ini, dalam minggu ini, tepat pada tanggal 22 Oktober, saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan dalam grup ini ya, dalam komunitas Breakthrough Community. Dan mungkin awalnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Oh iya, mari kita berdoa dulu. Sorry, saya terlalu fokus melihat ini jaringan saya jadi. Ya mari kita berdoa dulu sebelum kita memulaikan firman Tuhan kita. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami dalam Zoom meeting ini Tuhan, dalam ibadah kami lewat Zoom ini, ibadah grup ke komunitas Breakthrough ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang telah bergabung, yang telah join dalam Zoom ini Tuhan. Kau memberkati kami, mengurapi kami tanpa terkecuali Tuhan, agar kami bisa mengikuti setiap jalannya ibadah dari awal pertengahan hingga selesainya, dan terutama kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, agar apa yang kami dengar Tuhan bukan hanya kami dengarkan saja Tuhan, tetapi bisa kami tanamkan dalam loh hati kami Tuhan, dan kami bisa mempraktekkan, kami bisa mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan dari kekal hingga kekal. Inilah menjadi doa dan permohonan kami Tuhan yang kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Ya, mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan diri bagi yang mungkin yang belum mengenal saya lebih ya. Mungkin ada beberapa yang sudah mengenal saya sedikit. Ya, saya akan memperkenalkan diri pertama-tama. Ya, nama saya April Rompis Kindangen. Saya asli dari Manado, Sulawesi Utara, dan saya juga lama tinggal di Sorong di Papua, dan sekarang ini saya sudah merantau di Jakarta selama kurang lebih 4 tahun. Saya merantau di sini dengan tujuan saya kuliah dan juga ada tujuan-tujuan lain-lain lagi. Ya, jadi saya baru selesai lulusan kuliah saya sarjana teologi di kampus STT Rahmat Immanuel. Ya, STT Rahmat Immanuel pasti banyak yang sudah tahu ya. Teman-teman semuanya yang ada di dalam grup ini juga kebanyakannya ya rata-rata lulusan STT Rahmat Immanuel ya, seperti Kak Rifka, Kak Sony, Kak Kartini, Kak Gama, Liel, dan juga yang lain-lain juga ya yang saya nggak bisa sebutkan. Ya, jadi saya lulusan STT Rahmat Immanuel dari tanggal 26 Agustus kemarin. Nah, saya sekarang lagi masih di Jakarta, walaupun sudah lulus tapi saya masih di Jakarta dengan ada visi misi saya dan tujuan saya ke depannya. Dan juga saya juga ada sedikit pergumulan-pergumulan mulai dari pekerjaan dan lain sebagainya. Dan itu ya semoga Tuhan bisa jawab secepatnya. Terima kasih. Ya, itu mungkin yang bisa saya kenalkan kepada kita semuanya. Ya, kita akan langsung masuk aja dari dalam topik kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya. Ya, next saja, next. Ya, topik kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya yaitu adalah mengenai hidup dalam
hidup dalam Tuhan menurut kehendaknya. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai ayatnya ke-26. Mungkin kita bisa membacanya dulu. Tunggu, jangan dulu, next. Kembali dulu. Kita baca dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21 sampai ke-26. Sebentar ya. Yohanes 17 ayat 21 sampai ke-26, saya akan membacanya. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat 25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat yang ke-26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ya, kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Tuhan mau kita bukan hanya hidup di dalam Tuhan, tetapi Tuhan juga mau hidup di dalam kita. Jadi dalam topik pembicaraan kebenaran firman Tuhan ini yang saya akan sampaikan kepada kita semuanya, ya bagaimana agar hidup kita tuh di dalam Tuhan menurut kehendaknya, menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Mungkin banyak orang percaya atau orang Kristen yang menganggap kalau hidup dalam Tuhan itu ya seperti yang biasa-biasa ya, yang hal-hal yang umum seperti kita beribadah, kita berdoa, kita baca Alkitab setiap harinya. Ya, itu banyak orang Kristen yang menganggapnya berarti dia sudah hidup dalam Tuhan. Ya, tapi di sini saya mau katakan bahwa mungkin benar orang yang sudah rajin beribadah, ya, rajin baca doa, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, itu hidupnya sudah di dalam Tuhan. Tetapi istilahnya dia mungkin sudah hidup dalam Tuhan, tetapi belum tentu bahwa Tuhan tinggal bersama-sama dengan dia. Tuhan hidup di dalam dia, ya. Jadi di sini dalam poin ini saya akan menyampaikan beberapa poin bagaimana agar hidup kita di dalam Tuhan menurut kehendaknya Tuhan. Artinya Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan dan juga Tuhan hidup di dalam kita. Nah, itulah yang Tuhan mau. Seperti yang tadi sudah saya bacakan dalam Yohanes 17 tadi ya. Dari ayat 21 sampai 26. Jadi Tuhan mau kita tuh hidup di dalam Tuhan dan juga Tuhan di dalam kita. Seperti Tuhan Yesus yang sudah hidup di dalam Bapa dan Bapa juga tinggal di dalam Dia. Nah, itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kita hidup dalam Tuhan. Nah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan bagaimana agar hidup kita di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Yang pertama adalah hidup percaya. Ya, hidup percaya di sini maksudnya hidup kita selalu percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, kita selalu percaya kepada Tuhan. Ya, next. Mungkin kita bisa lihat di dalam Matius ayatnya ke-9 Matius pasal 9 ayat 29 sampai 28 sampai 29. Di situ firman Tuhan menjelaskan bahwa setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ya, jadi di sini poin yang pertama yaitu hidup percaya. Nah, apa maksud hidup percaya itu? Mungkin teman-teman yang lainnya dan serta orang-orang lainnya mungkin menganggap
kata percaya ini hanyalah sekedar percaya doang ya, sekedar kita percaya kepada Tuhan. Tapi sebenarnya bukan hanya sampai di situ aja, bukan hanya percaya dong. Tapi di sini poin yang pertama, kalau kita mau hidup kita selalu percaya ya kan, yaitu adalah kita hidup selalu beriman ya. Kita selalu beriman, pegang iman kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita tuh selalu beriman. Seperti di dalam ayat ini, jelas-jelas di sini mengatakan ini di saat kedua orang buta, dia meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mata mereka. Dan Tuhan bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan mereka langsung dengan spontan menjawab bahwa ya Tuhan, kami percaya. Nah, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mau memulihkan hidup kita, Tuhan mau menyertai kita, kita harus percaya. Kita katakan, Tuhan, ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Nah, itu yang Tuhan mau. Dan itu yang merupakan yang namanya iman, ya. Jadi iman itu bukan sekedar istilahnya apa ya? Bukan yang tadi saya katakan. Percaya bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan hanya sebatas itu, tetapi kita harus beriman kepadanya. Jadi apapun yang Tuhan katakan kepada kita, kita pegang iman kita bahwa kita percaya kepadanya. Ya, next. Ya, poin yang kedua di sini yang saya akan bagikan, yang akan saya sampaikan. Masih dalam poin pertama yang tadi ya, hidup percaya ya. Jadi percaya yang kedua di sini kita sama-sama melihatnya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi hidup percaya di sini poin yang pertama tadi, bahwa yaitu kita benar-benar menjadi orang percaya ya, bukan hanya sekedar orang Kristen ya. Di sini saya mau katakan kepada kita semuanya, kita harus bedakan mana orang Kristen dan mana orang percaya ya. Orang Kristen itu hanyalah menganggap Kristen itu hanyalah agama gitu ya. Tetapi di sini kita diajarkan dari firman Tuhan bahwa kita harus menjadi orang percaya. Kita garis bawahi di ayatnya yang bagian B tadi ya, Yohanes 3 ayat 16. Ayatnya yang bagian B, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan mau kita semuanya umat-umat yang percaya kepadanya menjadi orang yang percaya, orang percaya. Jadi bukan hanya sekedar orang Kristen. Ada istilahnya, banyak orang mengatakan kepada kita semuanya bahwa ada beberapa orang Kristen yang menganggap kekristenan itu hanyalah sebatas menjadi orang Kristen aja. Tetapi sebenarnya menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Menjadi orang Kristen itu harus benar-benar menjadi orang percaya ya. Banyak pepatah yang mengatakan, ada orang bilang Kristen KTP lah. Nah, itu dia. Kita tidak boleh menjadi sekedar orang Kristen KTP ya. Kristen KTP itu berarti ya dia hanya mengikuti aja. Apa istilahnya? Istilahnya hanya ikut-ikutan. Nah, hanya ikut-ikutan jadi orang Kristen supaya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita jangan seperti itu. Kita harus menjadi orang yang benar-benar jadi orang percaya. Sebab yang kita lihat di gambarnya ya, di PowerPoint saya itu, ketika kita menjadi orang percaya, jadinya kan Tuhan di dalam kita, Tuhan telah tinggal di dalam kita. Nah, ketika kita sudah menjadi orang percaya, maka hidup kita akan mendapatkan hidup yang kekal seperti dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Hidup yang kekal sesuai dengan janji Tuhan. Ya, next. Ya, jadi dalam poin pertama saya tadi, bahwa saya katakan hidup percaya itu artinya dia tuh selalu beriman. Hidup yang selalu punya iman, beriman kepada Tuhan. Dan yang kedua, menjadi orang percaya, bukan sekedar jadi orang Kristen. Oke, ya kita next. Ya, poin yang kedua, bagaimana agar kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan juga tinggal di dalam kita, yaitu adalah hidup kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Ya, next. Ya, kita sama-sama baca di dalam Yohanes 17 ayat yang keempat.
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, jadi di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu sudah mempermuliakan nama Bapaknya di bumi. Begitupun Bapa yang telah mempermuliakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang Tuhan mau juga di dalam hidup kita, bahwa kita harus selalu mempermuliakan nama Tuhan. Kita harus bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kalau teman-teman mau katakan, kalau kita mempermuliakan nama Tuhan, apakah Tuhan sudah mempermuliakan kita? Ya, jawabannya sederhana aja, yaitu ya, Tuhan telah mempermuliakan kita. Ya, di mana tanda bukti bahwa Tuhan mempermuliakan kita? Yaitu seperti yang kita telah ketahui bahwa Tuhan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, ya, menebus dosa kita, membersihkan hal-hal yang buruk di dalam manusia agar hubungan antara manusia dan Allah itu dikembalikan lagi, istilahnya dipersatukan lagi. Ya, itu tanda bahwa Tuhan telah mempermuliakan kita. Nah, sekarang ini kita yang harus mempermuliakan nama Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus hidup dalam mempermuliakan nama Tuhan. Saya kasih contoh saja ya. Hidup mempermuliakan nama Tuhan itu artinya yang pertama adalah kita mempermuliakan semua pekerjaan yang Tuhan berikan. Seperti tadi di dalam Yohanes 17 ayat 4 ini, ya. Artinya kita harus bisa seperti Tuhan Yesus, ya. Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan menyelesaikan pekerjaannya selama dia di dunia, yaitu dia mengorbankan dirinya menebus dosa manusia. Nah, di sini juga Tuhan mau, yaitu di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan di dunia ini, apapun itu pekerjaan kita, melayani Tuhan dan lain sebagainya, pekerjaan sekuler dan lain sebagainya, Tuhan mau bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, ya. Jadi apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita, pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kita, itu harus mempermuliakan nama Tuhan. Artinya itu semua hanya untuk Tuhan. Jadi seperti kita melayani Tuhan juga, ya. Kita melayani Tuhan, hidup kita harus selalu mempermuliakan nama Tuhan. Dalam arti kita di gereja atau dimanapun kita beribadah atau melayani, itu kita harus benar-benar untuk Tuhan. Harus untuk benar-benar menyembah Tuhan, bukan karena untuk yang lain, bukan karena untuk dilihat orang, bukan karena untuk dilihat gembala, bukan karena untuk dilihat pendeta, bukan karena untuk dilihat orang tua, keluarga, untuk dilihat pacar, untuk dilihat teman, bahwa kita rohani dan lain sebagainya. Tidak, ya. Tapi Tuhan mau hidup kita selalu mempermuliakan nama Tuhan. Artinya di dalam setiap kita menjalankan pekerjaan Tuhan, seperti melayani, contoh halnya yaitu kita benar-benar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, next. Ya, di dalam Wahyu 15 ayat yang keempat, kita baca, siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Jadi di sini Tuhan menegaskan kepada kita bahwa tidak ada selain Tuhan yang harus kita permuliakan, ya. Tidak ada yang selain Tuhan yang harus kita permuliakan. Jadi hidup kita harus semuanya untuk Tuhan. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan dan lain sebagainya. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga ketika hidup kita selalu mempermuliakan nama Tuhan, maka bukan hanya kita hidup di dalam Tuhan, tetapi Tuhan hidup di dalam kita, ya. Ya, next. Ya, jadi yang tadi seperti saya katakan, hidup mempermuliakan Tuhan. Di sini ada 2 poin, yaitu mempermuliakan semua pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing, ya. Dan yang kedua, semua untuk Tuhan. Jadi apapun itu untuk Tuhan. Jadi semua hanya untuk menyembah Tuhan, meninggikan namanya dan memuliakan namanya. Ya, next. Ya, kita lanjut aja di dalam poin yang selanjutnya, poin yang ketiga. Bagaimana agar hidup kita selalu di dalam Tuhan menurut kehendaknya, yaitu supaya Tuhan juga hidup
tinggal di dalam kita, yaitu yang ketiga adalah hidup dalam kasih. Ya, hidup dalam kasih ini mungkin tidak asing lagi dalam kehidupan kita ya. Ya, kita buka dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai 35. Di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, di sini firman Tuhan jelas mengatakan, kita garis bawahi di bagian kalimat yang kedua di situ. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, artinya kalau kita benar-benar mau jadi murid-murid Tuhan, nah sehingga kalau kita sudah jadi muridnya Tuhan, artinya berarti Tuhan telah tinggal bersama-sama dengan kita. Kita ambil contoh saja di dalam selama di dalam perjanjian baru itu kan ada 12 murid. Ada 12 murid Tuhan, atau bisa dikatakan 12 rasul ya, yang selalu mengikuti Tuhan. Nah, artinya kan mereka sudah menjadi murid-murid Tuhan. Nah, ketika mereka menjadi murid-murid Tuhan, otomatis Tuhan selalu tinggal di dalam mereka, ya kan? Mereka selalu mengikuti Tuhan, dan Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Nah, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menjadi murid-murid Tuhan, otomatis Tuhan akan tinggal di dalam hidup kita. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu saling mengasihi. Tuhan mau agar hidup kita selalu saling mengasihi, ya. Hidup kita harus selalu mengasihi, karena itu adalah cerminan kekristenan kita. Cerminan kekristenan kita yaitu hidup saling mengasihi. Ya, next. Ya, kita juga lihat di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Firman Tuhan menjelaskan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, jadi di sini firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi. Kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Ya, next. Ya, jadi di dalam poin yang ketiga ini, hidup dalam kasih, yaitu kita harus saling mengasihi dan hidup kita harus selalu mengasihi Tuhan dan sesama kita. Ya, next. Kita lanjut aja ke dalam poin yang berikutnya, yaitu poin yang keempat, bagaimana agar Tuhan hidup di dalam kita, ya. Yaitu hidup kita harus dalam takut akan Tuhan, ya. Next. Ya, takut akan Tuhan. Kita buka dalam Ulangan 6 ayat yang kedua. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ya, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bahwa kata hidup dalam takut akan Tuhan, dalam hidup dalam takut akan Tuhan itu bukan Tuhan memerintahkan kita agar kita jauh dari Tuhan. Dalam arti kita takut dengan Dia, bukan seperti itu ya. Tapi Tuhan malah mau hidup kita selalu dalam takut akan Tuhan. Malahan Tuhan mau kita tuh selalu dekat kepada Tuhan, ya. Kita harus dekat kepada Tuhan. Jadi di sini di dalam Ulangan 6 ayat yang kedua menjelaskan bagaimana agar hidup kita dalam takut akan Tuhan, yaitu kita harus selalu berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya Tuhan. Kita harus selalu berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Apapun yang Tuhan telah katakan kepada kita, kita harus pegang itu. Seperti halnya ayat yang tidak asing yang saya mengingatnya di dalam perjanjian lama itu, Tuhan mengatakan bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Jadi maksud di situ kita harus pegang ayat itu. Jadi pegang kata-katanya Tuhan, apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kita, ya, apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan, kita harus pegang itu. Itu artinya kita sudah hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan juga akan tinggal di dalam hidup kita. Ya, next. Ya, kita juga buka dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.
Nah, hidup dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, di sini saya akan sampaikan kepada kita bahwa yaitu kita harus tunduk kepada Allah. Itu menandakan bahwa hidup kita sudah takut akan Tuhan. Itu hidup kita sudah dalam takut akan Tuhan. Yaitu kita tunduk kepada Allah. Sehingga ketika kita tunduk kepada Allah, maka Tuhan mengatakan kepada kita bisa melawan iblis, ya. Dan ketika kita tunduk kepada Allah dan kita berani untuk melawan iblis, maka iblis itu akan lari daripada kita. Nah, itu menandakan bahwa kita telah hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, next. Ya, kita juga melihatnya dalam Kejadian 22 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, di sini saya mengingat peristiwa tentang Abraham, ya. Di sini firman Tuhan menceritakan tentang Abraham di waktu dia mau menyerahkan anaknya. Dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Sebenarnya di saat waktu itu Abraham benar-benar tidak rela gitu, ya. Pasti saya yakin dan percaya bahwa Abraham di situ benar-benar sebenarnya tidak rela. Tidak rela dalam arti ya mendengarkan perintah Tuhan untuk menyerahkan anaknya Ishak untuk menjadi korban untuk Tuhan. Dia benar-benar tidak rela pada saat itu. Dia bahkan mengeluarkan air mata. Ya, mungkin teman-teman di sini semuanya sudah pernah menonton film yang berjudul Only Son, ya. Ya, kalau nggak salah, ya, Only Son itu. Kalau nggak salah itu, di situ adalah sebuah ilustrasi cerita tentang Abraham, dan di situ jelas bahwa Abraham sebenarnya tidak rela dan dia bahkan mengeluarkan air mata ketika dia mendengarkan perintah Tuhan untuk menyerahkan anaknya. Tetapi sekali lagi di sini saya mau katakan, karena Abraham hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga dia mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia mendengarkan apapun yang Tuhan perintahkan kepada dia, dia mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan kepada dia. Walaupun dia benar-benar tidak rela gitu, ya. Istilahnya dia tidak rela. Mana ada, ya kan, seorang bapak merelakan anaknya dikorbankan, ya. Kita pun pasti begitu. Kita tidak akan rela orang yang kita sayang itu menjadi korban, ya kan. Nah, tetapi sekali lagi saya mau katakan di sini, ini karena benar-benar perintah dari Tuhan, maka Abraham mengikuti, ya. Nah, maka dari itu Abraham, kita tahu sendiri Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Nah, di situ menandakan bahwa kesetiaan Abraham kepada Tuhan dalam dia mengikuti segala perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan dia keluar dari tanahnya, keluar dari bangsanya, dia mengikutinya sehingga hidupnya selalu di dalam takut akan Tuhan, hidupnya selalu diberkati dan disertai Tuhan. Nah, ini yang harus kita contoh, ya, dalam peristiwa Abraham ini, yaitu kita harus mengikuti apapun menjadi perintah Tuhan. Nah, jadi di sini hidup dalam takut akan Tuhan artinya yang pertama berpegang selalu pada ketetapan Allah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan yang kedua tunduk pada Allah, dan yang ketiga setia dalam mengikuti perintah Tuhan seperti Abraham tadi. Ya, next. Nah, poin yang terakhir yang saya akan sampaikan pada kita, bagaimana agar kita hidup dalam Tuhan dan Tuhan juga hidup di dalam kita, yaitu hidup kita harus jadi berkat. Ya, hidup kita harus jadi berkat. Kita buka di dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, artinya hidup kita jadi berkat itu artinya kita mau menjadi berkat kepada orang lain. Ya, saya di sini menjelaskan dulu bagaimana apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita agar hidup kita jadi berkat. Jadi kita jangan salah mengartikan hidup jadi berkat itu adalah berbicara soal materi. Jadi maksudnya jangan kita salah artikan kata berkat ini semuanya berbicara soal materi. Tidak, ya, saya mau katakan tidak. Berkat bukan hanya bicara soal materi, ya. Saya katakan sekali lagi,
berkat bukan hanya sekedar berbicara tentang materi. Ya, materi itu pasti teman-teman semua sudah tahu, ya, seperti uang, ya, barang, benda dan lain sebagainya. Ya, itu bersifat materi. Nah, jadi Tuhan mau kita jadi berkat bukan hanya sekedar materi, ya. Artinya, jadi berkat itu cukup dengan kita menolong sesama kita. Kita membantu sesama kita. Membantu dalam hal apa? Jangan kita patokan dalam hal materi. Kita bantu orang, kita bantu teman kita atau orang lain, ya, yang memerlukan bantuan kita, ya. Apapun itu yang dia dia pergumulkan atau apa orang lainnya, kita bantu. Seperti saya kasih contoh sederhananya, mungkin ada teman kita, ya, ada teman kita, sahabat kita, atau dalam keluarga kita, ya, kakak kita, adik kita dan lain sebagainya, yang mungkin dia lagi memikirkan sesuatu, lagi mempergumulkan sesuatu, dia lagi menginginkan sesuatu gitu, ya, ada hal yang dia inginkan. Nah, di situ kita bantu dia, kita dorong dia, kita menyemangati dia, kita mensupport dia dan lain sebagainya. Nah, itu sudah menandakan bahwa hidup kita jadi berkat bagi orang lain, ya. Jangan kita menjadi orang yang istilahnya kalau kata sekarang bodoh amat, ya, bodoh amat dengan orang lain gitu, ya. Mau orang itu susah, mau orang itu sulit, mau orang itu jatuh, mau orang itu gagal, bodoh amat kita. Nah, jangan kita taruh prinsip itu dalam hidup kita, ya. Kita kalau mau jadi orang Kristen, orang percaya yang benar-benar mengikuti Tuhan, yaitu kita harus jadi berkat kepada orang lain. Dalam arti buang keegoisan kita, seperti yang tadi saya katakan, buang segala keegoisan kita, hal-hal yang di dalam diri kita yang mengatakan bodoh amat dan lain sebagainya, itu kita harus buang itu semuanya, ya. Harus ada kepedulian dalam diri kita, ya, kepedulian dalam diri kita dengan kita membantu orang, menolong orang lain yang dalam kesusahan, ya. Kesusahan bukan hanya dalam materi, tetapi kesusahan mungkin dia lagi menginginkan sesuatu, lagi membutuhkan orang lain untuk membantu dia dalam hal lain-lain, mungkin ada yang mau curhat dan lain sebagainya, itu kita harus tolong, ya. Jangan kita biarkan, jangan kita acuh tak acuh gitu, ya. Tapi kita harus ada tindak kepedulian dalam diri kita kepada orang lain. Nah, itu adalah bukti bahwa hidup kita jadi berkat, ya. Ya, next. Ya, jadi kesimpulan yang saya akan sampaikan kepada kita semuanya di sini, bahwa kalau kita mau hidup dalam Tuhan menurut kehendak-Nya, sehingga Tuhan akan tinggal di dalam hidup kita, maka kita harus, yang pertama, hidup selalu percaya, yang kedua, hidup selalu mempermuliakan nama Tuhan, dan yang ketiga, hidup selalu dalam kasih, dan yang keempat, hidup selalu dalam takut akan Tuhan. Coba next lagi. Dan yang kelima tadi, yang terakhir, adalah hidup selalu jadi berkat. Ya, kelima poin ini harus kita praktekkan, harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita bukan hanya kita yang hidup dalam Tuhan, tetapi Tuhan juga hidup di dalam kita. Maka hidup kita harus selalu percaya, hidup kita harus selalu mempermuliakan nama Tuhan. Kita harus mempermuliakan nama Tuhan dalam segala pekerjaan kita, terutama kita melayani Tuhan dalam pekerjaan melayani Tuhan. Dan yang ketiga, hidup selalu dalam kasih. Kita harus saling mengasihi, ya. Kita harus saling mengasihi sama kita, dan terutama mengasihi Tuhan. Dan yang keempat, hidup kita harus selalu dalam takut akan Tuhan. Hidup kita harus selalu berpegang kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus selalu setia dalam mengikuti perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, yang terakhir, hidup kita harus selalu jadi berkat bagi orang lain. Ya, sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Next. Ya, semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita, dan kita bisa aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, sehingga firman Tuhan ini bisa berdampak dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saya serahkan kepada
bukan acara. Sebelum ke aku, boleh tutup dalam doa dulu, Dek. Oh ya, oke, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat memberkati kami semuanya Tuhan. Dalam hal Tuhan mengajarkan kita, Tuhan menegaskan kita agar kita bisa hidup di dalam Tuhan menurut kehendak-Mu Tuhan. Bukan menurut kehendak kita, tapi Tuhan mau hidup kita selalu di dalam Tuhan dan juga Tuhan di dalam kita. Ya, kiranya firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan dapat menjadi bekal kehidupan kita masing-masing Tuhan. Dalam kita mengiring Engkau Tuhan, dalam kita mengikut Engkau Tuhan, sehingga kehidupan kita bisa menjadi berdampak bagi orang lain, bisa menjadi dampak juga bagi diri kami sendiri ya Tuhan, sehingga hidup kami ya Tuhan selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya bukan hanya kami mendengarkan Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kami menjalankan setiap aktivitas kegiatan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan ya Tuhan firman-Mu Tuhan. Hamba tidak ada apa-apanya Tuhan, tetapi hamba yakin percaya Engkau yang menyempurnakan firman Tuhan yang telah hamba sampaikan kepada semuanya Tuhan, agar firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang telah kami dengar firman Tuhan. Kami landaskan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.